Liatin aja. Kata semua diam sini. Kita chat di itu langsung teriak langsung ke teman-teman saya. Si Adi kenapa nih? Meninggal nih. Dia bilang gituan. Temen saya dari itu lagi pasti langsung di ini semua bang. Kapal aja langsung dimatiin itu. Dan akhirnya kita yang bisa ngaji dimandiin gitu ya kan. Ada lagi bang yang paling menjengkelkan bang bagi saya tuh. Si teman saya yang almarhum ini tidurnya tuh sama ikan bang. Dijadi satu nggak dipisah. Maksudnya jenazahnya? Iya. Dimasukin di mesin kulkas itu? Freezer di palka yang ada ikan. Yang tadinya ramai itu pedang lihat pas dibuka berat. Pada mencar semua bang, udah keluar semua. Kenapa? Bau ya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Mang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah di samping gue nih udah ada Bang Angga. Waduh, kepian Ang kabar ya? Alhamdulillah baik Ang. Waras ya? Waras. Waras. Jadi makasih banyak nih Bang Angga, jauh-jauh dari Cirebon nih. Udah gokil juga dari Cirebon ya kan. Ternyata satu kecamatan ya sama desa gue nih Bang ya kan. Dan ternyata deket juga nih. Gak deket lagi. Mungkin orang-orang Jagapura ya kan. Yang punya bis-bis apa tuh namanya tuh? Madonna ya. Madonna ya. Tuh Kombayana itu. Silakan komentar deh, pasti banyak banget nih warga-warga Cirebon nih. Oke, Bang Angga, pada video kali ini nih Bang, jangan pakai bahasa Jawa kali ya, biar teman-teman ngerti nih. Oke, pengen ceritain kejadiannya saat di mana nih Bang? Pas jadi ABK dan temen meninggal. Oke, jadi ABK kapal lagi. Oke, ini enggak cuma sekali ya kita hadirkan para ABK kapal, mantan ABK kapal lah ya gitu ya. Gak cuma sekali dan mungkin Bang Angga yang kesekian kalinya. Karena kenapa? Karena gue cukup tertarik dengan pengalaman dari ABK ini, pasti beda banget lah. Horor tuh beda banget gitu pasti kan. Bedanya. Itu kejadian tahun berapa itu Bang? Itu tahun kemarin sih 2019 pas awal Covid. 2019. Itu baru pertama kali jadi ABK? Pertama kali. Nah, kalau pertama kali gue pengen jadi banyak nanya nih, tapi nanti di akhir cerita gitu. Dan kalau boleh tahu lagi nih Bang, saat berlayar tuh daerah mana? Di daerah NTT, di bagian Ambon. Ambon? Iya. Cumi? Ikan tuna. Oh ikan tuna, iya. Tapi tetap ABK kan ya jatuhnya? ABK kapal tuna, ABK kapal cumi gitu ya. Berapa lama di sana Bang? Kontraknya sih cuman setahun. Cuman saya cuman 7 bulan karena ada yang teman saya yang meninggal di laut. Oke, kontraknya setahun. Emang mayoritas 6 bulan sama setahun ya sana ya kalau jadi ABK ya. Oke. Mungkin tahan dulu kali ya Angga nih atau Bang Angga gitu kan. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Bang, diminum dulu Bang. Oke, siap. Wah, kopi Jagapura. Udah, nyeripit Ang. Nyeripit. Udah. Pra. Enak Wak. Pra. Langsung aja kita sikat.
itu saya tuh diajak sama teman bang buat jadi ABK. Nah akhirnya kan saya nggak ada kerjaan lagi kan, juga COVID susah, jadi akhirnya ya nyobalah jadi ABK. Kontrak itu setahun. Nah terus saya udah perjanjian sama orang PT-nya sama orang pusat langsung. Kita akhirnya dikasih berangkat hari Senin. Kita mulai start itu dari rumah, jemputan naik mobil ya jam 6 pagi bang. Nyampe di Bandara Soekarno itu sekitar jam 1-an. Nah sekitar jam 1-an kita nelpon orang PT lagi, nelpon bos besar bahwa kita udah sampai. Nah akhirnya sekian berapa jam kita udah dapat tiket. Kita tuh pas itu belum langsung terbang bang. Oke. Kita tuh di situ udah dipersulit. Gimana persulitnya? Dipersulit karena kita namanya orang baru ya, orang awam, nggak pernah lah gitu naik pesawat, terus juga bingung. Iya. Kita akhirnya kena calo. Calo apa? Calo ya di bandara. Di bandara? Iya. Buat bisa terbang. Oh, padahal itu masih di wilayah Indonesia ya terbangnya ya? Ya, kayak gini namanya orang. Iya, belum tahu lah ya. Iya, namanya iya. pertama sekali kan, belum pernah naik pesawat jadi bingung. Jadi akhirnya kita minta arahan ya orang situ. Nah orang situ awalnya tuh mau minta apa ya? Mau ngebantu katanya, kasihan. Nah kita nawanya, udah makasih banget tuh, terima kasih. Akhirnya diproses kita kena tarif 6 juta. Berapa orang? 5 orang. Hampir 1.250.000. Nah akhirnya 5 orang kita dibawa nih bang. Dibawa mobilnya dia. Katanya buat ngambil tiket sama kita harus cek ini apa namanya? Yang COVID tuh. Swab. Iya, swab. Nah, akhirnya dibawa tuh di suatu tempat, bukan daerah bandara sih, agak luar lah. Nah, akhirnya dapat surat. Akhirnya udah ini kita diminta tagihan, suruh bayar, kita nelpon orang kantor lagi. Udah dibayar lunas tuh sama orang kantor. Nah, selang itu kita dapat pesawat sekitar jam yang saya bilang jam 6-an lah. Kita berangkat, check in tuh di situ. Nah, akhirnya selang ini kita dianterin lagi. Kita terbang kita transit bang pesawatnya. Di mana? Di Makassar. Udah nyampe situ kita jam berapa ya? Jam 8 apa jam 10-an ya? Nyampe di situ tuh. Pas nyampe situ kita disengsarain lagi bang. Nyampe di Makassar. Sengsaranya gimana tuh? Sengsaranya kita kayak nggak dapat uang makan sama sekali. Oh. Jadi uang kita tuh udah pas nyetok bang. Iya, pas banget ya. Iya pas banget, cuman berapa ribu lah, nggak ada ratusan bahkan. Sedangkan di situ kita ada patungan, nggak ada yang bawa duit sih bang. Di situ cuman bawa duit, cuman dapat berapa lah gitu ya kan. Udah gitu kita kayaknya lapar ya kan, kita cuman beli 2 bungkus. 2 bungkus apa? 2 bungkus nasi. Buat berlima? Buat berlima itu. Kita benar-benar ngerasain, ya Allah apa sih kayak gini, ibaratnya gitu dalam hati gitu bang ya. Saking nggak mau ya udah kita beli 2 bungkus. Itu juga makan itu nggak ada lauknya bang. Nasi doang? Nasi putih, bener-bener putih. Kita makan bareng-bareng itu berlima. Nah terus kita berangkat sekitar berangkat lagi, kita dapat tiket sekitar jam 2 jam 3-an kalau nggak salah. Nah sebelum jadi nyampe di bandara Ambon tuh teman saya sakit bang. Aneh, dari rumah nih ya sehat walafiat lah. Nyampe di bandara Makassar tuh teman saya sakit bener-bener sakit lah. Sampai dia muntah-muntah. Pemikiran anak kan kayak wah mabok lah gitu ya kan. Nah, pesawat belum pernah, namanya orang kampung gitu. Nah udah gitu sakit. Jadi kita bingung bang. Sakit kita mau beli obat, duit ngepas. Kita mau beli ini bingung. Akhirnya ya udah kita rawat, kita semangatin bang. Ayolah kita udah sampai jauh nih, udah nyampe Makassar. Ayo dong masa balik lagi. Nah habis itu kita nunggu jemputan bang dari pihak kantor. Dari PT-nya? Iya dari PT-nya, dia jemputan. Akhirnya jemputan udah datang, kita langsung naik perjalanan dong ke arah PT. Nah ke arah PT udah kita ya ngobrol-ngobrol, kita nyemangatin yang lagi sakit, ayo. Nah pas nyampe di Ambon ya mendingan bang, mending lah gitu. Berarti bener nih mabok, bilang gituan. Nah udah gitu langsung masuk ke PT bang. Kita masuk ke PT aja itu kita nggak dipersulit banget sih, tinggal masuk aja gitu. Masuk terus ditanyain sama orang dalam kan, ABK yang dari Jawa ya? Iya pak, dari sini ya? Iya. Nah udah gitu baru cuma ditanya itu doang sih. Udah katanya masuk sana. Kirain saya tuh bang, kita masuk ke PT itu kita dapat kamar yang wow gitu ya kan, kayak
orang-orang lah. Ternyata kita tuh tidur di kapal bang, nggak disediain penginapan. Baru sampai langsung tidur di kapal. Langsung suruh tidur di kapal, suruh masuk. Itu juga kapal bang, pas masuk ya Allah banyak kecoa. Wah bener-bener kapal kayak nggak lama dihuni sih. Iya. Bener-bener kotor, bener-bener parah. Ya akhirnya kita bersihin dong, buat tidur lah kita. Nah udah bersihin. Ternyata kita ngambil kamar ke atas gitu bang, kamar ke atas. Ternyata di kamar atas tuh ini punya kamarnya bagian orang Ambon. Jadi kayak sengaja gitu. Udah dibersihin, suruh pindah. Kita di kamar bawah, itu di kamar bawah. Ya Allah bang, ada banyak tai. Iya. Gitu loh, jorok banget lah namanya orang gitu ya. Kayaknya yaudahlah nggak apa-apa weh. Ayo bersihin bareng-bareng lah. Bersihin udah tuh, udah bersihin kita tidur. Paginya lagi kita dibangunin sama sama security. Bangun katanya itu ada kapal bawa ikan, kapal nyandar, dibantu. Nah kita belum sarapan, belum apa itu, baru tidur itu cuma cuci muka doang bang, belum minum, belum apa. Kita suruh bantuin ngangkatin ikan. Mending bang kalau ikan kecil-kecil. Gede-gede ya? Ikannya tontonan, bukan gede-gede lagi, tontonan. Itu paling kecil tuh 500 kilo. Paling kecil. Gede banget itu. Kalau pakai mesin mending bang, enak bang nariknya bang. Iya. Itu manual. Kita narik tuh pakai tambang. Kebayang gua. Pas yang lihat kan orang-orang situ kan, pas yang lihat salamannya. Kok orang-orang salaman kasar semua ya? Pas lihat tangannya. Iya. Oh. Namanya kulit bang sama tambang. Iya. Coba. Iya. Kita narik. Selesai kita jam 12. Kalau nggak jam 12 siang, jam 1 siang. Selesai bantu. Kita baru dapat makan doang. Dapat makan cuman nasi sama tempe doang. Udah. Dia tanya makan. Nah, makan. Temen saya ngomong kayak gini. Kok kayak di penjara ya? Iya. Katanya. Ya udah nggak apa-apa, namanya kita juga punya utang kan. Bilang gituan. Udah gitu. Udah habis makan, kita istirahat lah, kita foto-foto ya kan, namanya laut timur kan tahu sendiri bang, cakep bening lah gitu ya, terumbu karang pada kelihatan semua enak. Akhirnya udah sore gitu, karena ngeliat air bening kita berenang bang. Bisa berenang tapi? Ya biasa berenang di kali. Iya juga ya. Tahu sendiri lah. Kita berenang kayak gitu. Nah udah mulai gini, udah ada mulai horornya bang. Udah ada kena keanehan. Saya berenang bertiga. Yang 2 orang ini beli air di luar, beli air. Udah beli air, kita berenang bertiga. Dia berenang yuk. Kita dari Jakarta nih belum mandi. Saya ajakin gitu kan. Ya udah yuk mandi enak nih, bening. Namanya air bening, kirain dasaran kecil bang. Cetek. Dangkal lah gitu. Iya. Cuman berapa meter lah gitu. Taunya dalam banget. Terus saya berenang, teman-teman saya manggil. Gak, yang 2 orang ini, ayo sini ke tengah. Itu di samping pelabuhan bang, tempat kapal kita. Sini kan ya ke tengah. Saya bilang, enggak, ke tengah-tengah ngapain? Ntar hanyut lagi lo. Dia bilang kayak gituan. Enggak, orang di pinggir ini katanya banyak kapal, nggak bakal hanyut. Udah lah, enggak, sini aja lah. Samping kapal polisi di situ. Akhirnya teman saya tuh aneh bang, anehnya gitu. Tiba-tiba dia minta tolong. Saya kan kaget. Saya akhirnya berenang, saya bisa mungkin lah berenang gitu. Saya langsung naik kapal polisi, saya langsung ikut ke orang yang rame-rame lah, ke security. Di situ banyak yang di ABK di situ lagi berkumpul. Minta tolong, tenggelam. Karena air bening masih kelihatan gitu ya, teman-teman saya. Akhirnya orang-orang ini pada lari semua, ada yang lemparin pelampung, ada yang nyemplung buat nolongin. Nah, alhamdulillahnya teman saya masih bisa selamatkan lah gitu. Iya. Akhirnya habis itu ya itu dia muntah air lah, namanya nelan banyak air ya, namanya tenggelam pasti nelan air lah. Itu tuh di bawah itu juga bener-bener rame bang, di dermaga itu bang, bener-bener rame, polisi banyak. Ini ada orang tenggelam sih, kirain udah nggak ada gitu, padahal udah diangkat lah gitu. Udah gitu namanya orang baru tenggelam, saya nggak bisa nanya langsung dong, nunggu berapa menit atau berapa jam lah gitu ya kak. Nah udah gitu saya nanya, kenapa ya tenggelam? Terus kata dia, kayak ada yang narik katanya dari bawah.
Nah saya denger bang, di pelabuhan itu tuh belum dapat tumbal. Mungkin ya dari teman saya lah gitu. Mau dijadiin, mau dijadiin. Gitu ya. Ya mungkin dia kena ini sih, doa orang Jawa lah, itu doa dari orang tua apa itu biar selamat. Nah ya udahlah, kita juga udah ngehirauin lah gitu lah. Mungkin karena capek, kram gitu ya, pemikiran saya masih positif dulu bang gitu, namanya belum ngerasain gituan, baru pertama kali. Nah udah gitu kita nongkrong malamnya kita disuruh ngambil senar. Kalau di laut bukan senar sih bang. Apa tuh? Yoka namanya. Yoka. Itu yokanya tuh segede sedotan es. Oh, tahu. Udah tebel. Nah kita bikin di situ, kita ngerakit bang. Nyambung lah gitu. Nyambung panjang banget, itu bener-bener panjang, gak ada habisnya. Orang berapa blong ya? 12 blong. Blong itu apa? Blong kayak tempat sampah yang LPG gitu gede tuh. Kan ditumbuknya di situ tuh. Iya. Terus dialasin karung kan. Kita bener-bener di situ tuh. Yang rakit, nyambung tali lah. Kita dikabarin berangkat hari Minggu. Hari Minggu kita lepas jangkar. Kita ya bilang dong sama orang tua bang, mau ke laut ya, mau berangkat, mau lepas jangkar. Kita sebelum itu kita dipanggil sama orang kantor bang, buat ngambil bon. Iya. Oke. Kita dikasih bon satu orang 5 juta. 5 juta. Iya. Di awal tuh berarti sebelum berangkat. Oke. Mau ambil bon berapa katanya? Digituin kan sama bos besarnya. Bilang, emang bisanya berapa Cap? Berapa? Dan bilang gituan. 5 minimal katanya. Minimal 5. Ya udah 5 aja deh. Nah 5 orang teman itu ya udah 5 semua bang. 5 juta semua satu orang. Yang punya PT-nya sama bos besarnya mau dibawa semua katanya. 5 juta. Mau belanja apaan di laut katanya. Nggak ada apa-apa. Enggak, dan mau transfer ke kampung aja. Kita transfer ke kampung itu satu orang beda-beda sih bang. Ada yang 3 juta transfernya gitu. Ada yang buat celengannya dia. Kalau misalkan ini gitu. Saya mah pas transfer 450. 4.500.000. Iya 4.500.000. Transfer ke kampung. Saya cuma ada celengan 500. Ya teman-teman sih ada yang celengannya 1 juta, 2 juta, beda-beda. Nah udah gitu berkabar udah katanya berangkat hari ini ya, hari Minggu katanya pagi. Jam 6 pagi kita berangkat lepas jangkar. Nah lepas jangkar kita tuh seneng bang, kayak kita tuh ngomong gini, nyombongin diri lah gitu, kayak mana nih katanya orang ke laut katanya mabok. Gua nggak mabok nggak apa nih karena masih di pinggir bang. Mabok laut. Iya masih di pinggir gitu kan. Mana nih gua mabok nggak laut apa. Nah, terus teman saya yang pengalaman, gak ngomong kayak gitu. Ini mah masih di pinggir katanya bang. Ya apa nih udah tengah nih kata gua, airnya udah biru. Saya bilang itu nggak bening lagi. Ya udah lihat aja katanya di tengah nanti katanya. Iya saya bilang gituan. Iya. Nah udah gitu udah ke tengah tuh kita dapat meeting lagi sama tangan kiri kapten lah. Tangan kanan apa tangan kiri? Tangan kanan ya? Tangan kanan. Tangan kanan kapten. Suruh bagiin tugas bang. Itu tuh di satu kapal tuh ada 12 orang bang. Sama kapten. 12 orang. Jadi dari kita 5 orang Jawa sekampung. Sama yang 6-nya lagi orang Ambon bang. Dapat tugas apa gitu kan. Ada yang tugas bagian es, ada yang tugas bagian mesin, ada yang tugas kayak mengemudi. Nah saya dengan dapat tugas mengemudi bang. Mengemudi kapal. Ya udahlah dapat aturannya kayak gini mau gimana lagi, ditentuin tuh bang jamnya bang, nggak saya asal masuk aja, ada jamnya gitu, ada bagi-bagian. Bagi giliran kita berangkat udah di briefing semua udah apa. Nah kita dikasih tahu sama kapten titik kita rencana buang pancing bang. Jadi kita tuh berangkat tuh nggak nyampe di lokasi tuh nggak kayak buat santai-santai dulu apalah gitu, langsung bang langsung kerja. Saya bilang kok nggak dikasih istirahat dulu ya, kan ya perjalanan jauh kan, perjalanan juga itu 3 hari 3 malam bang, dari darat itu ke tengah laut 3 hari 3 malam. Itu kebayang jauhnya dong cuma gituan. Akhirnya kita dikasih bel jam 6
suruh ke atas semua. Nah dari mulai itu kita ya biasalah waktu aktivitas kayak buang umpan, buang pancing gitu. Nah udah buang pancing kita mulai setar buang pancing. Itu juga buang pancing bang, ada tugasnya juga bang. Nggak selalu buang pancing juga. Ada yang tugas nyantolin umpan, ada yang tugas ngelemparnya yoka biar nggak kusut. Nah itu, nah udah gitu kita udah buang gitu, kita selesai jam 2. Kita tuh jam 2 siang itu bang, kita cuma dikasih tidur dalam sehari semalam cuma 3 jam doang bang. Gokil. Logikanya gini bang, orang habis kerja nggak mungkin langsung tidur, nggak langsung pulas. Secapek-capeknya orang nggak langsung beres. Pasti kayak ada lihat HP dulu lah, tahu ngeliat permainan apa dulu lah gitu ya, apalagi masih sore, belum ngantuk apa ya kan. Nah akhirnya kita dipaksain buat tidur. Itu aja bang, bel bang, nggak jauh bang, bel bener-bener di samping telinga masing-masing. Kamarnya aja itu bang, kita berdiri aja nggak bisa bang, kita kayak orang sholat ruku kamarnya. Kecil banget. Memang nggak kecil lagi bang. Itu kalau yang baru-baru teman saya nih ya, yang belum ibaratnya orang baru, yang namanya kita bangun tidur mah biasanya kita bangun udahlah kosong gitu, plus gitu ya. Ini mah kok tit langsung bangun langsung tut palanya. Kejedot ya. Iya. Ya orang paling cuman berapa senti bang, orang berdiri aja kagak bisa, kita harus jongkok gitu. Kita bel di samping masing, di samping telinga masing-masing, kita tidur. Udah gitu kita mulai tarik pancing bang, jam 6 maghrib lah kita tarik pancing. Kalau misalnya narik pancing mah itu gilingnya nariknya itu pakai mesin bang. Tapi kalau misalnya kita dapat ikan gitu nggak bisa pakai mesin, kita harus narik manual. Masih bilang biasanya tuh gua lihat di orang-orang kok pakai mesin ya, kok ini manual ya, saya bilang gituan. Bilang mungkin masih lokal lah, bilang ya kan, namanya kapal lokal mah gimana sih, narik jaring aja kita narik itu nggak pakai mesin. Nah begitu pancing pertama bang, kita dapat ikan tuna gede, itu timbangannya gede banget bang, bisa 3 orang kalau misalkan dibikin ini lah gedenya. Sampai itu narik aja bang, nggak bisa narik seorang bang. Ramean ya? Rame, semua narik semua. Kapal aja sampai itu ke bawah, sampai ikut belok sama ikan itu, kalau masih hidup gitu ya. Nah kita tarik tuh, narik bareng-bareng ya kan. Nah udah narik gitu, kita dikasih sarung tangan bang, buat narik, buat biar aman lah gitu ya kan, biar nggak ke ini, soalnya banyak kejadian juga ya kan. Oke, pakai sarung tangan. Kita narik hari pertama gede tuh, kita dapat pertama 1 ekor tuh 2 ton 300. 2 ton 300. 2 ton 300. Wow. Set, ini ikan apaan ya, saya bilang gitu. Kok gede banget, saya bilang gitu. Saya biasa mancing ikan gabus apa gitu, ini kok ikan, ya Allah, ikan gede banget. Sampai yang saya ngomong sama teman-teman, woi bawa balik yuk, makan nih 1 kecamatan, saya bilang. Iya, karena 2 ton 300. Iya bang, 2 ton 300. Nariknya aja itu bang, bener-bener masih mending saya suruh dorong mobil bang, daripada suruh narik ikan ke bawah bang, serius. Itu 5 orang tuh bener-bener gede bang, serius. Nah untuk narik itu kita ada yang proses ikan, kalau orang Jawa apa namanya, ngolai lah gitu ya. Ngolai itu dibersihin. Iya, bersihin ikan lah gitu, bersihin ikan. Nah, udah bersih ikan, kita yang ada yang namanya bagi tugas, kita sibuk masing-masing dong bang. Ada yang narik, saya sebelum dapat ini, saya dapat tugas buat narik juga. Tapi harus kayak udah capek itu gantian, A+ lah gitu. Iya. Gantian nih, pegel narik mulu, sama nyendal juga. Soalnya bang kalau ikan gak makan, umpan itu masih nyangkul bang di kail. Itu bener-bener berat ikan aja, namanya kapal sambil jalan. Iya. Kita narik itu juga sambil jalan kan kapal juga. Nah udah ada yang bagi-bagian gitu, udah ada yang proses, udah apa. Dapat lagi, kita dapat ikan marlin bang. Ikan marlin yang ada moncongnya itu. Iya. Saya bilang mah ikan Pinocchio. Kenapa kan? Kayak ikan Indonesian kan? Congornya bang. Oh iya, congornya panjang itu. Iya. Itu marlin sama meka. Meka gimana tuh? Meka itu yang congornya itu gepeng bang, kalau nggak salah mah. Soalnya beda-beda sih bang. Kalau marlin sama meka itu beda. Ada yang marlin itu kayak sirup di atasnya tuh kayak
apa kayak layang-layang lah, gede, beda-beda sih bang. Cuman sama aja bentuknya, cuman beda postur dikit lah gitu ya kan. Dapat, udah gitu kata namanya saya baru pertama ya, saya megang ini ya dong bang, megang congornya, namanya congornya panjang ya kan. Dimarahin tuh sama yang pengalaman, jangan megang congornya, nanti kalau misalkan ikannya berontak, ketusuk nanti kamu katanya. Soalnya gitu. Soalnya lancip ya moncongnya itu. Enggak lancip, tajam bang, tajam banget, bener-bener tajam kayak pisau lah. Nanti saya lepasin, saya suruh mukul otaknya, kepalanya, dikasih tahu di atas mata, saya pukul, saya pukul dong, bener mati bang. Ikan gede kok kelemahannya cemen banget, saya bilang pukul palanya kok langsung mati, saya bilang gituan. Namanya masih seneng lah gitu kan, lihat ikan gede, seneng banget lah gitu. Tertarik ikan marung itu, udah tarik, kitanya diproses lagi. Nah itu tuh dalam satu malam kita dapat ikan 12 apa 13 ya? Ton? Biji. Oh, tapi kan kalau untuk kilonya kan gede dong. Kalau kilonya masih gede. Orang yang saya bilang kan yang paling kecil aja itu 500 bang. Iya. Paling kecil itu. Di bawah 500 itu tuh masuknya tuh apa ya? Gak masuk sih, paling buat lauk makan kita doang. Ada lagi bang yang bagian serem nih, yang bagian horor, mistis. Jadi yang lihat pertama tuh soalnya saya lihat pertama yang namanya kamar mesin kan itu nggak boleh ditutup bang, kebuka terus. Iya soalnya panas kan, biar keluar. Iya, panas. Panasnya biar keluar lah gitu kamar mesin. Soalnya kamar mesin tahu sendiri lah, mesinnya kapal gedenya kayak gimana, udah serumah kata saya emang gituan. Nah akhirnya saya kencing bang, di pinggir ini, pinggir kapal, jangan di depan katanya Pak Mali, kalau nggak di belakang, kalau di samping aja tuh katanya kalau pengen kencing. Ya kencing tuh. Nah pas itu kayak ada masuk cewek, saya berpikir gini dong, masa di kapal ada cewek sih? Gak mungkin, gue bilang kan pesan cowok semua, dia bilang gitu kan. Saya berpikir yang positif lagi, mungkin ini karena pusing kali ya, bilang karena mabuk laut kali ya, bilang apa ya cuman karena salah ngeliat doang, ya bilang gitu kan. Nah udah gitu, udah tuh saya nggak hirauin lagi, udah gitu ada teman saya lagi yang lihat lagi, sama masuk ke situ juga. Kemana masuknya tuh? Kamar mesin juga. Kamar mesin. Ya jadi rumahnya itu tuh di situ kayaknya. Udah gitu teman saya ngeliat bang, nah ngomong lagi ke saya, kayak ada cewek katanya, masuk katanya. Di mana? Siapa tuh udah ngeliat bang? Ya udah ngeliat, cuman saya nggak ngompor-ngompor lah bang, takut ibatnya ini pertama itu ya, namanya cuman baru berapa bulan gitu, masa udah kayak gini sih. Saya positifin aja tuh, tenangin aja, perasaan lu kali. Enggak, ini bener-bener katanya, bener-bener jelas katanya, rambut panjang, jalannya ngambang, terbang katanya. Masuknya ke kamar mesin. Emang lu lihatnya di pintu mana? Pintu kiri. Kalau pintu kanan itu tempat lalu lalang kita buat kayak ke belakang apa gitu bang. Jadi pintu kiri tuh kayak buat naruh yokanya ini, senarnya ini, jadi kosong, nggak ada orang lewat, jarang lewat lah gitu di situ. Saya dalam hati, kok sama ya kayak saya ngelihat situ juga, bilang. Terus saya tenang-tenangin teman saya, halu kali lu, karena capek kali, baru pertama kali pusing, saya bilang gituan. Udah nggak usah dirawin, saya bilang gituan. Kalau misalnya ada setan mah pasti diliatin semua dong, saya bilang gituan. Udah dah. Terus teman saya juga berpikir, iya kali ya katanya, mungkin karena mata gua kali ya, pusing kali ya katanya. Udah kerja lagi. Malamnya tuh pas udah selang sehari lah dari kejadian saya ngeliat itu bang, malamnya kita operasi lagi. Jadi setiap hari gitu bang, muter-muter gitu aja, buang pancing, tarik pancing. 3 jam tidur gitu. Setiap hari kayak gitu terus, muter-muter itu terus. Nah bilang gitu malam jam berapa gitu lah, malam lah pokoknya, ada suara nangis bang. cewek juga. Saya bilang gitu, ada suara nangis ya, saya bilang gituan. Siapa? Saya bilang suara nangis nih. Udah suara nangisnya gitu, teman-teman juga pada dengar semua bang, suara nangis. Saya bilang paling video anak-anak bawah, saya bilang gitu kan, paling lihat video paling. Iya kali ya katanya. Ya udahlah gitu. Nah orang-orang bawah juga pada dengar katanya bang. Pas saya nanya, tadi ada yang lihat video ya, video orang nangis ya. Apaan katanya? Orang nggak ada. Ya. Saya pikir, wah, jangan-jangan ini nih, saya bilang gitu kan. Baru berapa hari
ini kok kayak gini ya, udah ngeliat kayak gini ya. Udah tuh bah, di kampung juga namanya ngeliat kayak gini udah biasa aja lah, bilang itu kan, berpikir positif aja lah. Orang saya di sini niatnya kerja nyari duit gitu ya kan, los kontak biar pulang lah, cepet pulang gitu. Nah kita akhirnya tidur bangun lagi, sama gitu juga bang, kita buang pancing ganti-gantian gitu ya kan, hapus-hapusan. Udah hapus-hapusan, nah ada ya kayak kisah lucu sama kisah jengkel kan bang. Gimana tuh? Berantem saya sama kapten. Itu bang, kapten kayak ngelakuin ABK-nya itu kayak ngelakuin binatang bang. Soalnya kapten itu bukan orang Indonesia. Kapten itu orang luar. Jadi orang luar nikah sama orang Indonesia. Orang mana ya? Kaptennya lupa saya. Orang luar lah. Luar negeri. Ngomongnya aja kayak masih tahu sendiri lah. Orang bule ngomongnya mau Indonesia gitu. Nih, kapten kok kayak gini ya? Memperlakukannya kayak binatang. Bener-bener bang, itu kapten bener-bener parah lah. Asli. Saya kayak berpikir ada niatan ngomporin anak-anak nih buat bantai si kapten. Akhirnya selang itu kapten saya minta permen kan. Saya bilang, Cap, saya minta permen dong 1. Asem nih mau ambil rokok basah pakai sarung tangan. Saya bilang gitu. Malah dimarahin bang, malah dihina itu. Dia bilang, ya udah saya turun aja dong. Saya turun dong dari kamar kapten, minta permen 1 aja nggak boleh. Turun lagi tuh ikut sama temen. Ikut ya gitu kegiatan lagi narik pancing. Nah udah narik pancing itu bang, temen saya dimarahin karena dia ini apa namanya ya, ketawa-tawa terus. Yang namanya kita kerja nggak boleh harus fokus terus dong bang. Ada layaknya kita bercanda, asik, biar nggak kebawa capek. Udah dimarahin dihinain lagi. Nah teman saya sakit hati. Teman saya ngeliat saya pernah dimarahin sama si kapten, dia ngomong gini, Kak, kalau kita finish kita bantai yuk katanya. Ya gitu. Lu nanti kata gua bukannya pulang ke rumah, ntar pulang ke lapas lu mau? Saya bilang gitu kan. Enggak katanya. Gua sakit hati banget. Gua orang tua gua aja nggak pernah ngomong kasar kayak gitu, apalagi nama binatang pada keluar semua katanya. Nah teman-teman saya juga gitu tuh. Iya nih ya, kapten parah ya bahasanya. Terus juga ke kita kayak apa ya katanya gituan. Ada rencana tuh udah finish ini katanya, pokoknya yang ikut nggak ikut. Finish ini kita keluar dari PT, kita tunggu di luar PT, kita bantai kapten, kita bunuh. Bang Jus jangan kayak gitulah, saya bilang gituan. Ini sama-sama hidup aja, nggak usah kayak gitulah kata gua. Kalau misalnya lu mau ini mah kata gua mau bantai mah bantai aja, tapi jangan sampai ngilangin nyawa orang. Saya bilang gitu kan, dampaknya bahaya men. Saya bilang pokoknya pulang ke rumah ntar pulang ke lapas gimana lu? Bang ya biarin lah katanya kayak gitu. Nah, saya esokan harinya saya minta sarung tangan bang ke kapten. Iya, Cap, sarung tangan nih udah sobek, udah parah banget nih. Saya malah dihina-hina lagi bang di situ. Binatang semua keluar. Binatang ya semua lah, dari bahasanya dia bang. Saya akhirnya kepancing emosi karena saya ngeliat pertama saya dimarahin kayak gimana, terus ngeliat teman saya gimana. Saya emosi bang, pancing emosi. Udah pancing emosi, ya udah. Saya bilang gini, Cap, kalau misalnya nggak mau ngasih, nggak usah ngebacot Cap. Saya bilang gituan. Terus kata ngomong gini, apa kamu berani sama saya? Cap, nasi makan nasi, saya bilang gituan. Nggak ada sejarahnya orang takut sama orang. Saya mah takut yang di atas doang, saya bilang gituan. Akhirnya dia masuk, ngambil kunci Inggris itu bang, yang gede. Tahu kan kunci Inggris? Ya tau lah beratnya kayak gimana lah kunci Inggris yang bayi semua. Saya lari dong turun ke bawah. Saya lari turun ke bawah. Saya ngambil gancu bang, gancu buat gancu ikan. Nah, kan main tuh, gancu ikan juga ya kan. Nah saya bilang gancu dong, saya bilang gini, kalau misalnya mau berantem jangan di atas, sempit di bawah aja. Saya bilang gituan, yang lega. Bilang udah, siapa yang mati duluan udah biarin, saya bilang gituan. Nah akhirnya kapten lempar bang, lempar gogos Inggris itu ke saya. Ya alhamdulillah ya, karena saya refleks nggak kena bang. Itu pas persis di samping kanan saya lewat Inggris itu, wung komprang sampai tang aja bang, tang pipa mesin esnya ini sampai pecah, padahal ini besi bang. Bilang apalagi pala saya ya, bilang wah ini mas, saya bilang dah alamat ini mah kalau kena kepala, bilang gituan. Akhirnya mau berantem, saya mau gancu, ditahan sama teman-teman kan, udah katanya, gak usah ribut-ribut katanya. Itu juga tuh mas dendam tuh, itu saya nggak berani tidur bang, takutnya kapten dendam
aku bisa dilemparin bang. Ya dia dilemparin atau berniat jahat lah ke saya gitu, saya nggak berani tidur tuh. Udah selang-selang gitu kita dapat mengemudi. Itu dapat mengemudi, kita tugasnya dua jaman bang, 2 jam mengemudi terus gantian. Nah saya mengemudi pertama, yang namanya saya cuma biasa mengemudi motor ya, itu mengemudi kapal bang, ribet, saya pelangap-pelongo doang. Saya minta arahan dong, minta dikasih gimana ya ini ya. Itu mengemudi kayak mengemudi mobil bang, cuman main ini doang sih. Kalau mobil kan ada gigi, ada kopling apa gitu, cuman main arahan doang, ada radionya gitu ya, arah sini, kita cuma ngikutin doang. Yang namanya pertama saya bilang, kalau misalkan kita belok-belok wajar dong bang, orang naik mobil naik motor aja ada nabraknya. Iya. Ya kan, apalagi kita di tengah-tengah laut dan jalan kosong, wajar dong kalau kita belok-belok. Apalagi lawan ombak gitu ya kan, kapal nggak bisa tenang larinya. Ya bener-bener belok-belok itu bang jalannya. Dimarahin lagi di situ bang, sampai dihina sama kapten, ditoyor-toyor begini. Cap masih mending saya bilang kayak cacing Cap, daripada harus keluar jalur, saya bilang gitu. Apalagi saya baru pertama Cap, saya gitu, baru pertama, wajarin lah. Terus kapten ngomong gini, ya orang baru pertama aja katanya, orang mengemudi kapal gampang katanya, lurus semua. Yang namanya orang kan beda-beda Cap, saya bilang gituan. Punya orang tuh mempunyai ini masing-masing. Dia bilang gak semua harus pinter, bilang gituan, gak semua harus langsung bisa semua. Orang bisa tuh harus butuh proses Cap, saya bilang gituan. Udah dimarah-marahin tuh, akhirnya saya bilang, kalau ini mah udah, saya tunjukin, saya bilang gitu, greget banget itu, pegang kemudi kapal itu saya udah nekem banget bang. Sampai tangan udah keringet dingin udah keluar semua itu. Jadi saya tahan, udah saya ngeladenin tuh. Habis itu ada lagi nih bang, yang teman saya lewat. Apa tuh lewat? Meninggal. Dia meninggal di situ. Dia tuh awalnya ya mungkin nggak tahu sih ya sakit. Yang itu yang pas dari saya bilang awal, yang pas dari awal sakit, pas di bandara. Oh dia orangnya. Nah, dari pertama aneh juga bang. Diperiksakan semua pada sehat semua, ya kan. Pertama dia bilang gini, dingin katanya. Dia bilang gini, dingin nah namanya di laut. Saya bilang kalau pengen hangat mah sana, kalau selimutan, dia bilang gituan. Nah udah gitu dia ngomong, kok dingin banget ya katanya, badan gue capek semua. Ya udah izin aja karena ke kapten istirahat. Nah izin ke kapten udah gitu. Dia tangannya nggak bisa digerakin bang, kaku, kayak orang kram gimana sih ya. Cuman kramnya tuh bukan di satu titik doang, kram semua katanya. Tolong katanya, tolong, tangan gue nih nggak bisa digerakin semua sebadan, itu bener-bener kaku bang. Akhirnya saya yang kasihan, yang namanya berangkat bareng-bareng ya, ngeliat apalagi temen dari kecil bang. Akhirnya ngerawat sampai saya rendemin air panas, saya pijitin, semua saya lakuin lah, sebisa saya lah di situ ya kan. Akhirnya teman saya kayak ngomong, minta maaf ya katanya, kalau nggak bisa pulang bareng. Nah, itu situ teman-teman pada marah semua bang. Lu ngomong apa sih katanya? Lu berangkat bareng harus pulang bareng-bareng, nggak boleh misah katanya. Dan udah nggak ini lagi kayak gitu. Nah akhirnya kita juga di situ ada kegiatan kerja, nggak boleh harus fokus ngurusin itu dong bang. Kita juga ngurus kerjaan kita dong, bagi-bagi waktu lah gitu. Ada waktu senggang ya kita jenguk ke belakang. Akhirnya teman saya tuh kayak napas terakhir gitu bang, kayak napas dia cuma habis ditenggokan doang, cuman cekap gitu. Akhirnya udah terakhir kalinya dia cekap 3 kali, udah pas kita itu langsung teriak langsung ke teman-teman saya, si Adi kenapa nih meninggal nih, saya bilang gituan. Teman saya dari itu lagi pas langsung di ini semua bang, kapal aja langsung dimatiin itu mesinnya, langsung berhenti ya. Karena saya gituan, ada yang lapor ke kapten, ada yang meninggal di belakang. Nah udah gitu kita periksain semua dong, kita lanjutnya kita iniin, kita periksain semua ya, namanya juga orang umur ya bang ya, gak ada yang tahu ya kan, udah lewat. Udah pada stres semua bang, bener-bener nangis itu, bener-bener nangis semua. Kapten aja yang tadinya kayak binatang ya ikut, ya nangisnya cuma nangis biasa doang sih, mata merah kayak gitu. Kita nangis semua tuh kayak bangun gitu, mana gitu. Yang namanya kita berangkat bareng-bareng kerja ya, masa pulang harus beda dong, bilang nggak kayak gitu dong, ayo dong saya bilang kayak gituan, suruh bangun. Akhirnya ya karena mungkin udah jalan di situ, kita di situ cuma dapat kontrak 7 bulan bang. Kita udah rundingan tuh sama teman-teman, berangkat bareng pulang bareng, nggak peduli kita dapat uang bawa berapa juga nggak peduli. Nah udah gitu dari kapten nelpon ke pusat PT bang,
kalau ada yang meninggal di situ. Akhirnya kita kapal suruh puter balik. Itu aja pancingan aja bang ditinggalin, dilepasin, nggak peduli. Nah gitu kan. Akhirnya kita yang bisa ngaji, dimandiin gitu ya kan. Nah ada lagi bang yang paling menjengkelkan bang bagi saya tuh. Si teman saya yang almarhum ini tidurnya tuh sama ikan bang, dijadi satu nggak dipisah. Maksudnya jenazahnya? Iya. Dimasukin di mesin kulkas itu? Freezer di palka yang ada ikan. Dan mandiin, kita bingung dong. Kita mau pindahin posisi ikan kita udah banyak palkanya. Nggak mungkin juga dong kita buang juga dari hasil kita mancing. Yang ada kita nanti kena denda gitu ya kan. Akhirnya bingung. Sekarang nyuruh gini, udah katanya masukin ke palka 2 aja. Tempat palka 2 yang tempatnya ikan-ikan gede. Kan lega di situ bang. Bilang teman-teman saya nggak setuju. Jangan, ini manusia. Bukan hewan, bukan apa. Saya bilang gitu kan. Walaupun udah beda ini, walaupun udah gak ada nyawanya, nggak boleh dong. Masa digabungin sama ikan-ikan? Bilang jangan. Padahal nggak setuju bang. Cuman kita mikir lagi, mau taruh di mana? Perjalanan udah jauh nih. Saya bilang gitu kan. Kita dari Setar aja udah jauh. Nggak kemungkinan misal nyampe di darat ini mayat masih fresh, pasti udah bau. Nah udah gitu, yang nggak mau ya masukin bang. Itu bener-bener dicampur sama ikan bang. Bener-bener disatuin sama ikan gede. Ya kita di situ ya nangis selang berapa hari. Teman saya tuh ya neror bang, namanya kita hebatnya meninggal di laut ya gimana ya gitu ya. Banyak lah isu-isu yang meninggal di laut kayak gentayangan lah gitu ya. Dari awal teman saya ya di dapur ini bang buat masak, kayak ada suara koprak kayak orang masak gimana sih ya suaranya gituan. Siapa nih berisik-berisik? Terus kata temen, orang bawah kali, katanya lagi bikin kopi atau gimana, katanya gituan. Nah udah gitu temennya nengok, udah cek bang, paling tikus. Mana ada bang, di kapal nggak ada tikus, bilang gituan. Kadang kecoa, saya bilang gituan. Diperiksa sama teman saya, ternyata si almarhum bang. Teman saya tuh langsung lari, langsung kayak orang takut lah gimana ya. Namanya orang walaupun teman sendiri namanya udah beda alam, ngeliat setan bang, gimana sih ya? Dia takutnya bang, langsung lari. Ada sini tuh. Kita teman-teman curiga, masuk dong bang, lihat nggak ada. Kita juga berpikir udah, katanya penasaran lu kali, udah katanya gak usah dinin. Temen saya itu takut bang, takut banget lah, orang takut mana ya? Orang takut ngeliat setan kayak gimana gitu. Katanya lah setannya ini lagi ngapain emang dia? Lagi bikin kopi katanya. Terus nengok ke saya, mukanya putih pucet banget katanya, kayak es batu. Sih bilang nggak usah ngomong kayak gitu sih, saya bilang gituan. Itu temen kita loh, jangan ngomong yang aneh-aneh, saya bilang gituan. Ya udahlah, udah gitu, udah sehari lagi, saya sendiri bang yang ngalamin bang. Apa tuh? Nah, jadi si almarhum ini persis tidurnya di samping gua bang. Menyerupai. Di samping gua persis di pojokan dia, mintanya pojokan. Persis samping saya. Sampai saya juga tidur tuh nggak di tempat tidurnya dia. Saya kosongin. Saya kosongin tempatnya dia. Nah udah gitu, udah saya kosongin. Saya tidur kok dingin gitu bang. Kayak namanya tidur cuman gedenya berapa, tidurnya tembet-tembetan bang. Kita nggak bisa lalu lalang kakinya, nggak bisa menguasai tempat lah gitu. Tembetan kok dinginnya dong. Siapa? Saya bilang gituan. Akhirnya saya ya melek juga, langsung melek sih, melek tipis ya gitu bang, melek tipis ya gitu. Tapi bener-bener ngeliat itu. Pas saya nengok, ada si almarhum di samping. Bang, saya di situ langsung teriak ya Allah Akbar, teriak takut lah. Nyebut ya istighfar, ya Allah. Terus saya bangun semua ya kan, bangun semua, teman-teman juga nanya, kenapa? Ada almarhum di samping. Nah itu, orang gak ada katanya. Serius, sampai saya berani sumpah itu bang, udah kalau misalnya nggak percaya udah sumpah Al-Quran aja lah, saya bilang gituan. Terus saya teman saya yang lihat juga langsung geleng-geleng kepala. Mungkin dia berpikir, ya Allah si almarhum kok meninggal kayak gini banget gitu ya. Sampai teman-teman sendiri digentayangin gitu, diwujudin. Selang 2 hari lagi, semua tuh pada denger bang, makasih ya katanya, udah nemenin sejauh ini katanya. Mau kayak gitu bang, tapi nggak diomongin satu-satu, bareng-bareng, jelas bener-bener bareng bang.
lagi operasi itu. Pada panik semua tuh di situ, ngomong kayak gitu. Siapa yang ngomong? Nggak ada yang ngomong. Ya mungkin kata si temen saya, almarhum paling. Dia mau ngucapin makasih sama kita. Dan selain gitu kita perjalanan itu 5 hari bang. Kita berangkat 3 hari. Kita berangkat 3 hari ya kan dari darat. Kita pulang 5 hari. Soalnya yang di sekitar kan kapal nggak mungkin dari tengah makin ke pinggir bang. Pasti ke tengah makin ke tengah. Udah nyampe 5 hari kita nyampe di PT bang. Di pelabuhan kita lah. Nah kita harus teman-teman kita harus beres-beres angkatin almarhum bang. Yang rambut selepak ini aja bang, bener-bener kaku jadi kayak paku bang. Bener-bener jadi es. Telinga aja yang ibaratnya lepek ya, itu dipegang aja udah kayak megang batu. Keras banget, bener-bener kaku bang lah. Serius, ini parah banget lah bang. Kayak gini banget ya, bang gitu kan. Udah gitu, akhirnya kita beres-beres, kita ke rumah sakit buat di visum. Kita juga ikut bang. Kita juga ikut mandiin lagi, buat nyuntik apa ya? Buat nyuntik sih, pengawet gitu bang, biar nggak bau. Yang namanya es batu kena air gimana sih? Cair bang ya, itu ya. Lagi ini disiram pakai air, terus disuntikin pakai ini. Itu pas disiram bang, bener-bener pas kita mandi itu bang namanya es batu cair. Sampai pada muntah-muntah semua bang. Baunya minta ampun bang. Bayangin aja berarti dari darat 5 hari bang lah. 3 hari aja berarti mayat udah membusuk ya, udah pada bengkak semua. Nah ini 5 hari, walaupun dimasukin ke es gitu, udah baku kan pasti udah hancur dong. Udah baunya bang, bau ya amis, bau bangke, bau semua bener-bener bau lah. Nah udah gitu udah pada cair semua, disuntikin tuh pakai pengawet, bahan pengawet. Habis disuntikin bahan pengawet, jadi mandiin lagi, dikafanin, terus dikasih plastik, dikafanin terus dimasukin ke plastik bang, biar nggak bau lah katanya. Udah gitu dimasukin ke peti bang. Udah masukin ke peti, udah kita ke PT bang, buat totalan. Buat totalan kita. Udah totalan kita berangkat bawa uang, minjem uang 5 juta gitu ya. Kita totalan habis 7 bulan kita di laut, habis berapa juta buat transfer ke kampung. Biasanya setiap bulan bang. Setiap bulan tuh 2 juta, 3 juta kirim ke kampung. Nah totalan saya sisa ada 28 juta. Itu sisa saya. Nah, terus ditanyain sama si PT-nya, mau lanjut ngepasin kontrak apa enggak? Ini itu kalau misalkan kita pulang gak sesuai kontrak, kita modal sendiri bang. Modal sendiri pulangnya. Nah, akhirnya kita ya udah rencana mau pulang bareng-bareng lah gitu, mau keadaannya apapun kita pulang bareng-bareng. Ya kita harus pulang. Bilang nggak boleh ada yang misah. Itu akhirnya kita totalan semua, hitung ada yang dapat sekian juta. Nah yang paling banyak soalnya saya sebenarnya sama rokok tuh nggak terlalu ini bang. Teman-teman saya yang gila rokok, yang namanya udara dingin ya di laut gitu, ngerokok, pengen ngopi. Yang paling banyak pak uang saya sendiri. Nah akhirnya si almarhum udah dapat jasara harja 25 juta. Putar harja sama uang gajinya lah gitu. Itu sama uang gajinya cuma beda-beda bang. Jasara harganya itu 25 juta. Nggak tahu udah si almarhum uangnya sisa berapa juta. Dapat gajinya ya. Dapat gajinya. Kita totalan kita langsung ke rumah sakit lagi buat nengok si almarhum ini. Ya walaupun udah dimasukin ke peti gitu ya. Terus mau takutnya taruh di mana gitu. Nah dia masukin kan dia ke kamar mayat. Udah gitu tuh kita nangis di situ bang, bener-bener nangis bareng-bareng itu, nangis gila, nangis kehilangan lah, nangis parah banget. Udah gitu dipanggil lagi sama si security, dia bawa mobil kan, dia panggil kan sama atasan katanya, sama si bos. Oh ya udah, sana lagi. Nah ini katanya tiket pesawat. Saya kirain bang, namanya walaupun udah jadi mayat ya, kirain sama satu pesawat bang, ternyata beda. Ke kargo kali ya dia. Iya, ke kapal barang bang. Kayak orang-orang paket lah gitu. Di satunya ke pesawat barang, kargo kayak gitu. Itu juga beda bang. Beda penerbangan berarti ya? Beda penerbangan, beda jam. Akhirnya kita nungguin dong. Walaupun kita beda jam, udah kita nyari yang sama biar pulang bareng walaupun beda jam nih. Nah, udah kita terbang, kita transit lagi tuh bang. Nggak langsung tembus lagi. Ke Makassar lagi? Iya, ke Makassar lagi. Itu gitu dari pulang dari awal sampai ke Indonesia tuh
sampai ke bandara doang ya. Itu kita habis 4.400.000. Berarti ongkosnya sendiri? Iya kan belum sesuai kontrak bang. Kalau nggak sesuai kontrak kan kita pulang modal sendiri. Oke. 4.400.000 itu beli tiket itu transit. Udah gitu kita nyampe di Bandara Makassar, kita nyari yang jam deket sama si almarhum. Ntar almarhum masih Makassar, kita ntar udah di Bandara Soekarno nih. Enggak, bilang jangan kayak gitu, nyari yang deket. Nggak apa-apa, kita nungguin juga sampai semalam juga, yang penting jamnya deket. Terbang lagi lah, nyampe di Makassar kita terbang lagi ke Bandara Soekarno bang. Itu kita ngomong-ngomong tuh di pesawat, kita ngobrol kan, pokoknya sebelum nyampe Bandara Soekarno jangan ada yang ngasih kabar ke orang tua itu ya. Kita belum siap nerima ramenya di kampung bang. Itu, dan kalau misalnya kita nyampe di Bandara Soekarno kita baru kasih tahu, kita teleponnya. Udah terbang gitu, nyampe Bandara Soekarno jam berapa gitu ya, udah nyampe. Itu tuh kayak saling nuduh bang. Udah lu aja yang nelpon, gua gak berani, ngomongnya gak berani kan, kita takut gitu kan, takut gini ngomong. Akhirnya ada yang paling tua teman saya yang pengalaman kan ngomong, dia kan di speaker bang, itu langsung teriak sehisterisnya bang dari HP itu speaker. Langsung ada yang ngomong teriak, udah berhenti, ada yang ngomong pingsan. Berarti emaknya nih pingsan, saya bilang itu. Wah bilang itu kan udah. Nah udah kayak gitu HP bunyi semua bang, HP masing-masing pada bunyi semua. Pas dilihat sama Pok, rendengan emaknya masing-masing. Telepon nanyain kan gimana. Yang ngomong juga baru sambil nangis tuh bang, sambil nangis. Ya gimana ya? Ya kita kuat-kuatin aja, udah saya mah sehat. Dia bilang itu nggak usah khawatir, saya mah sehat. Udah saya mah sehat gitu, udah nyampe gitu di Bandara Soekarno. Kita pulang mau ngambil mobil sendiri nyewa, kita nggak tega sama si almarhum, kita ikut ambulan bang pulangnya. Udah ambulannya kita tuh dari situ bang ada nyatanya kita dapat teror lagi bang dari teman saya ini yang almarhum ini. Kan jadi selang udah dapat ambulan dari bandara, anterin ke kampung halaman, yang namanya kita capek yang istirahat. Nah kata orang ambulan, udah tanya ke rest area dulu ya, tanya buat makan katanya, istirahat dulu. Ya udah iya. Pas ngeliat rasanya tuh orang itu pada turun semua bang, bener-bener turun semua. Ada yang kencing lah, ada yang mau makan, ada yang ngopi, ada yang ngerokok lah. Nah di ambulan itu bang, yang namanya ambulan kan itu kacanya nggak tertutup semua kan bang, ada sejengkal lah di atas. Itu ada orang duduk bang di situ. Saya nanya siapa, saya kira kondektur. Saya soalnya kondektur tadinya tuh tidur bang, nggak tahu ya kan kondektur kali. Kata temen, masa kondektur tidur duduk di belakang, kan lagi tidur di depan dia sama supir tadi. Supirnya udah turun, kondekturnya masih tidur. Ternyata udah turun bang, kita nggak ngeliat gitu. Nah udah gitu udah turun, siapa? Nah udah temen-temen kayak gitu, sampai supir ambulannya juga takut bang, ngomong itu temennya panggil, katanya suruh makan. Terus masih itu gitu, Pak itu bukan manusia, bilang gitu. Siapa? Almarhum teman saya. Langsung yang bener, astagfirullahaladzim. Itu rambutnya gondrong bang, yang namanya kita di laut rambut cepet panjang. Sambil ngeliat tipis-tipis, takut ngeliat lagi, kita makan lagi sambil itu, makanya juga sambil gemeteran bang ngeliat dia lagi duduk. Udah nggak usah dirawin. Akhirnya pas lihat lagi udah nggak ada. Mau berangkat itu udah siap-siap, kita udah bayar, udah apalah. Si almarhum udah nggak ada di situ. Akhirnya kita berangkat lagi lah. Nah setelah sampai di rumah bang, itu rame banget bang, nunggu di depan gang, bener-bener rame, serius kayak ada maling aja kayak gitulah. Sampai kaget bang, ada apa nih depan gang rame-rame. Kata teman saya ngomong, ya mungkin dia mau ngejemput kali, katanya situ. Iyo pas nyampe situ, orang pada nangis bang, serius, pada nangis semua itu. Pokoknya dibawa ke rumah almarhum, itu dibuka bang. Kita orang tuanya pengen ngeliat katanya. Aslinya itu nggak boleh dibuka bang. Orang udah di petinya aja udah dibor, udah dipaku, udah dilim, biar nggak bau lah gitu ya kan ya. Udah gitu disuruh dibuka, itu ngebukanya aja bang sejam sampai sejam setengah bang, ngebuka petinya aja. Orang kita ngebuka cuma alas kadarnya doang, pakai kampak kayak gap gitu buka. Yang tadinya rame itu pada ngeliat, pas dibuka berat.
pada mencar semua bang, udah keluar semua. Kenapa? Baunya bang. Bener-bener bau banget, serius tuh bener-bener. Saya yang tadinya nangis aja sampai keluar muntah-muntah. Saking baunya itu, bau banget lah pokoknya. Udah kayak bangkai banget. Sambil nangis sambil muntah-muntah udah gitu, tahan-tahan dong. Mau gak mau, istilahnya orang-orang di situ nggak ada yang mau nyentuh. Karena di situ kulit itu udah lembek banget bang, udah kayak mau hancur, udah kayak gitu. Terus paginya dimakamin bang, paginya dimakamin lah. Nah selang sehari dapat teror lagi dari almarhum. Ya mungkin si almarhum ya sebelum 7 hari almarhum mungkin ya pengen minta maaf lah gitu ya sama tetangga sama. Jadi satu gang satu itu bang diteror semua bang. Satu kampung itu tuh ya? Didatengin semua. Oke. Kayak pertama saya yang didatengin ya kan, saya lagi tidur. Dia sama ngomong gini, "Gak," katanya, "makasih ya," katanya, "udah mau nemenin berangkat sampai pulang," katanya. Saya disitu langsung histeris bang. Boro-boro saya mau ngomong, "Iya nggak apa-apa." Dia nggak ngomong kayak gitu, boro-boro ngomong kayak gitu, malah saya takut bang. Takut banget lah gitu. Ini apalagi sih? Kok nggak selesai-selesai terornya, bilang gituan. Ternyata nggak saya aja, temen-temen juga itu yang berangkat sampai bareng-bareng didatengin. Sampai lebih parah bang, tetangga-tetangga itu didatengin semua bang. Mau minta maaf, kalau salah. Semua bang. Satu rumah itu walaupun ada 10 orang, didatengin semua, dinampakin semua. Intinya tuh mau minta maaf. Iya, kalau takut ada salah gitu ya kan. Niat almarhum baik lah gitu, cuman kan udah sih yang orang yang nggak tahu nggak usah aja gitu. Nah, akhirnya selang berapa hari sampai keluarganya yang jauh juga bang, itu sampai didatengin bang, sampai yang nggak bisa hadir ke pemakamannya. Oke. Itu sampai didatengin semua lah. Pokoknya sampai 1 hari sampai 7 hari itu teror tuh nggak berhenti bang. Dengar kabar nih, dengar kabar kayak tetangga ngomong tadi sini datang ke rumah, tadi sini datang ke rumah pokoknya. Sampai kasihannya sama orang tuanya, malu lah bang. Ibaratnya anaknya matinya gentayangan ya, itu. Paling cuman itu doang sih bang, cerita dari saya pas jadi ABK di laut itu. Oke, silakan diminum dulu Bang Oke. Angga. Waduh, itu pengalaman dari Bang Angga ya. Saat itu jadi ABK kapal, tapi kapal tuna nih Bang ya. Kapal tuna. Nah, ini ngomongin almarhum dulu ya Bang. Berarti sebenarnya almarhum itu meninggal karena sakit atau memang ada perlakuan yang gak enak dari kapten atau yang lain? Enggak, mungkin karena sakit sih bang. Karena sakit, mungkin ditakdir lah gitu, Iya, dia meninggal. udah. Karena sakit, dipaksakan ke laut, nggak berubah dan sebagainya, akhirnya mungkin kondisi lemah terus meninggal lah gitu ya. Nah, kayak gitu bang. Oke, ya semoga almarhum diterima lah semua Amin, amin. Nah, terus Bang, masalah yang tadi Abang ceritakan dari awal sampai akhir tuh, itu PT-nya legal apa enggak tuh? PT legal bang. PT legal. Nah, kalau yang aku dengar kan beberapa ABK Kapal Cumi kan banyak kan kena calo nih. Nah, itu kan banyak kan kena calo. Pas masuk emang nggak pakai biaya. Iya. Nah, Bang Angga pakai biaya nggak? Enggak bang. Enggak. Malah saya dikasih duit. Oke, berarti awal masuk nggak ada biaya. Enggak, Terus kan seperti kemudian kan kasbon. Kasbon. Ini juga sama aja kayak ABK Kapal Cumi yang udah pernah cerita tuh kasbon, tapi kan kepotong dengan duit calo tuh biasanya. Kasbonnya 5 juta, tapi duitnya cuma dapat 1 juta karena 3 juta ke makan calo. Nah, Bang Angga nggak gitu? Enggak. Transfer 5 juta pas nyampe di rumah 5 Pas juta. 5 juta. Iya. Oke. Ini apa namanya? Ternyata nggak seperti ABK Kapal Cumi ya. Mungkin karena di NTT mungkin ya. Dan itu kan legal juga kan? Legal. Jadi nggak ada potongan-potongan biaya calo dan lain sebagainya. PT besar sih bang, soalnya banyak cabangnya gitu PT-nya. Oke, berarti itu PT legal. Berarti ini salah satu contoh jadi ABK kapal yang nggak kena calo. Berarti Bang Angga yang baru pertama kali nih. Jadi bisa ngebedain gitu kan. Mungkin teman-teman semua takut aja jadi ABK kapal karena nanti pakai calo, pakai ini. Ternyata kan kalau teman-teman semua ngelewatin bener milihnya PT legal kan malah menguntungkan juga kan gitu kan. Nah, terus kemudian Bang, gajinya itu bagi hasil apa emang per bulan dia? Dia sistem gaji sih bang. Oh, sistem gaji. Iya. Wah, enak. Sistem gaji enak. Per bulan misalkan, ambil contoh misalkan 5 juta misalkan gitu. 5 juta. Ya udah dikaliin sama
selama berapa bulan itu ya? Iya. Oh, oke, kan enak juga nih gitu kan. Kirain gue tuh bagi hasil terus juga ada yang sesuai nangkepnya atau karena kan ini kan rame-rame ya. Iya. Gak mungkin juga nangkap satu, ini berapa 2 ton, bagi 12 gitu. Gak mungkin juga kan ya. Nggak mungkin Iya, dong. kalau cumi kan per kilo tuh kita Iya. dapat berapa kilo ya? 12.000. Katanya kan ada 12.500, ternyata di sono dihargain cuma 8.000 aja. Itu kan kasihan banget gitu. Ternyata berbeda 180 derajat tentang kalau jadi ABK kapal tuna gitu kan. Kalau PT-nya legal. Nah Legal. itu kan harus baik kalau PT-nya legal. Jadi gaji itu per bulan. Bukan bagi hasil, bukan tergantung dapat ikannya. Enggak. Itu. Ya dia juga katanya mau sistem gaji, sistem bagi hasil apa sistem persen. Oh. Cuman kan kalau misalkan saya ini mikir anaknya kalau sistem bagi hasil kalau sepi Iya. kita nggak dapat apa-apa. Iya. Itu kalau misalkan sistem persen banyakan kapten, banyakan orang. Iya juga ya. Iya. Jadi kita bisa bagikan keneknya cuma dapat istilahnya cuma berapa lah gitu. Iya, oke. Makanya kita sistem gaji ngambil emang. Karena tadi nggak sesuai kontrak seharusnya setahun, jadinya 7 bulan, 7 jadi bulan. ongkosnya sendiri. Ongkos sendiri. Itu. Ya, resikonya itu bang. Iya. Kalau Jadi lumayan juga loh, 35 jutaan kalau sama kasbon selama 7 bulan. Tapi kan kepotong sama ongkos ya, karena nggak sesuai target di kontrak ya, 12 bulan itu. Nah, gue sih mikirnya gini bang, pas Bang Angga bayar 6 juta 5 orang tuh ya, yang di bandara, ya. gue sih mikirnya mungkin itu biaya swab kali. Tapi nggak semahal itu swab. Kalau saya bang, dilihat ini ya cuma berapa? 80.000. Iya kan? Mungkin 8 dipersulit karena nggak ada surat swab atau vaksin gitu kan. Ada bang, kita udah bawa dari kampung. Tapi swabnya di situ. Udah semua. Jadi surat dari semua persyaratan dari kampung itu kita tuh nggak diberlakuin di Bandara Soekarno. Oh, Harus ulangin lagi. di situ. Iya, kita mungkin swabnya wah nih habis kesempatan 200. nih gue dapet tuh di sini mungkin ya dibawa dulu swab. Padahal kan udah pernah semua. swab dan itu kan swab kan ada masa berlakunya. Iya. 2 hari atau berapa hari gitu 3 kan. hari itu berlakunya saya. 3 hari. Berarti kan masih berlaku dong swab Masih yang dari berlaku. kampung itu. Masih. Tapi kenapa di swab lagi ya? Ya, Dan namanya dikenakan orang. biaya 6 juta 5 juta. orang. Tapi pas abang nyampe sana, abang laporan nggak ke PT? Bang, Pak saya kenain biaya lagi nih Pak. Laporan Dirembes gak tuh duit 1.250.000? di Maksudnya dicairin lagi ke Bang Angga? Enggak, pakai duit pribadi berarti? oh itu Iya. dikasih sama uang kantor. Oh, berarti yang bayarin Uang kantor. kantor. Oh, nih kalau PT Pas legal gitu Pas ya. kita dapat ya pengerabat, kenapa nggak langsung ini ya? Namanya kita orang-orang kampung Nggak belum pernah tahu ini, lah nggak ya, belum kita tahu lah ngikutin ya. aja. Orang beli tiket aja nggak ngerti, orang biasa. Iya. Oh, berarti semua akomodasi, transport, pesawat, Iya, travel semua. ditanggung semua sama PT. Semua. Oh, ini gokil juga sih. Ya, mungkin kalau misalkan Bang Angga nggak ada kejadian atau peristiwa yang temannya meninggal, nggak keluar duit 4 juta sekian untuk bayar Enggak. pesawat ya. Iya. Kalau gitu kan, dan pasti pendapatan akan lumayan lagi gitu, karena full 1 tahun. Mungkin bisa Dapat- perpanjang juga gitu. Bisa. Oke. Bisa nambah kontrak bisa. Oke. Nah, Bang, kan yang kalau gue denger-dengar tuh cerita ABK tuh banyak kejadian konflik di kapal nih. Entah itu berantem antar ABK. Iya. Kalau nggak senang sama kapten kan emang kebanyakan banyak nih ya. Iya, Ada aja emang. kapten yang jengkel Pasti. gitu kan. Tapi di kapal itu, Bang, gimana perlakuan antar ABK tuh? Baik-baik atau gimana? Ya ada yang bayar, ada yang nggak sih bang. Tapi mayoritas maksudnya sehari-hari tuh ada kejadian kayak berantem lah, apalah. Paling gitu, cuma ada mulut doang. Wajar lah ya gitu. Iya, namanya orang Timur sama orang Ambon, sama orang Jawa bang. Oh iya, maksudnya cuma ya mungkin karena wataknya aja kan, Iya, logatnya keras, keras gitu. Tapi nggak ada perlakuan apa namanya berantem antar sesama ABK. Paling berantem itu kalau misalkan kita di pelabuhan bang, ya paling kapal sebelah berantem. Tapi di kapalnya Bang Angga nggak? Alhamdulillah enggak bang. Oke, berarti nggak semua Mm-mm. kapal ya sesuai dari mana kalian disalurkan gitu kan. Kalau PT-nya legal otomatis ABK yang di situ juga legal semua gitu kan. Nggak mungkin yang apa namanya, ya kan ada juga tuh yang sampai bacok-bacokan sebagainya. Tapi alhasil gimana tuh Bang Angga sama si kapten setelah dilempar pakai kunci Inggris tuh? Gimana? Dia nggak berani keluar bang, karena ada yang Di ruangannya bocor. terus. Oh.
Jadi nggak keluar dari PT. Kita udah habis totalan, udah semua. Udah habis tiket, tapi kita tuh nggak boleh masuk lagi, harus kita tuh keluar. Oke, nah masalah totalan Bang, gue baru ingat lagi nih. Kan tadi Abang jumlahkan sekian gitu kan. Terus kan Bang Angga selama di kapal selama 7 bulan rokok enggak dan sebagainya gitu ya. Nanti misalkan ngambil berapa baru totalin tuh. Iya. Oh berarti sistemnya gini, kalau rokok kasbon dulu. Kasbon. Gitu kan, ngambil berapa ya udah ambil aja, nanti kan totalannya di darat gitu kan. Ada hitungannya. Kalau makan? Kalau makan gratis sih Bang. Kalau makan mah. Dari fasilitas dari situnya. Iya. Makannya gimana ya Bang? Maksudnya bener masak apa gimana nih? Karena kan selama 7 bulan ya. Ya, masak juga masakan sih Bang, kata rombongan saya masakan bukan masak beneran. Ganti-gantian. Apa gimana? Enggak, ada kokinya. Oh, tapi banyak kan ikan terus yang dimakan tuh. Ya, ikan namanya orang Jawa nggak pernah ikan mentah, disuruh ikan makan itu. Tahu orang luar apa namanya, sashimi ya? Oh, apa? Sashimi, bener? Sashimi Bang, dia baby tuna lah, baby tuna. Bang Angga udah pernah makan? Saya cuman tipis lembar, langsung saya makannya cuma sedikit, keluarnya banyak semua. Iya sih, berarti emang nggak cocok sama kayak gue, lidah Jawa tuh nggak cocok. Iya, jangan mikir aja Bang, mikir ikan mentah dimakan kan takutnya di perut kan banyak dibelatungin ya. Iya. Busuk, namanya orang Jawa nggak pernah makan ikan mentah, suruh makan ikan mentah. Sama ya Allah, lagi. boro-boro masuk. Gue yang ada keluarnya banyak. Ikan lele aja udah. Itu juga harus kering. Kalau basah gue agak gimana biasa gitu ya. Biasa ikan makan pecahkan betok ya. Iya, pecahkan betok asu. Oke. Nah terus gue kepikiran Bang, gue jadi kalau mau makan ikan laut tuh jadi mikirnya apa ya? Jadi yang negatif gitu. Takutnya ini salah satu ikan itu satu freezer sama si ABK nih. Jadi agak gimana ya gitu ya. Enggak kan, itu ada palka-palkanya Bang. Oh. Ada palka-palkanya. Tapi kan gue belum kebayang sih dalamnya tuh. Misalkan satu ruangan ini palka. Ikan diajarin tuh. Ya kan? Nah, kondisi si almarhum itu pakai baju gitu aja apa emang ada tempat entah itu diplastikin lagi kah atau gimana gitu? Enggak. Cuman alas karpet sama mayatnya aja udah. Cuman ditutupin pakai kain selendang gitu Bang. Untung gue gak doyan ikan laut. Untung gue. Kan pasti aja ya, gimana ya namanya 5 hari, mungkin berhari-hari, walaupun di freezer kan ada aja lah. Ya takutnya kan ya, semoga kan enggak gitu kan. Tapi kan untungnya gue nggak makan ikan laut sih, kedoyan gue. Oke, nah terus kemudian nih Bang. Kan pihak keluarga dikasih asuransi lah jatuhnya. Karena mungkin PT-nya ini legal. Tadi Abang jelaskan dapat 25 juta plus gajinya dia selama 7 bulan gitu kan. Nah, pihak keluarga ini nuntut gak ke PT? Enggak. Karena itu bukan kecelakaan atau gimana sih Bang. Itu pure dia sakit. Dan Abang juga ceritain itu semua tuh. Ke suara apa tadi tuh ya? Geleger. Aduh. Oke, dan itu Abang ceritain semua sama ke pihak keluarga apa yang tadi Abang ceritain di sini dari A sampai Z itu. Bukan keluarga doang sih Bang, tetangga semua orang pada. Biasanya tuh kalau di kampung tuh udah cerita nih, ketemu lagi sama orang, ceritain lagi dari awal tuh. Iya. Ketemu lagi sama orang, ceritain dari awal lagi tuh. Kata orang Jawa mah cupar. Apa tuh cupar? Cupar dari mulut satu ke satu. Oh iya. Itu anaknya itu tuh gini gitu kan. Oke, tapi seenggaknya ada bertanggung jawab juga si PT ini ya. Bertanggung jawab. Bahwasanya emang pure murni emang dia karena dia sakit. Beda hal kalau dia dapat kekerasan. Kalau dia pun kabur terus meninggal kan beda juga tuh, lain cerita gitu kan. Tapi ini bener pure sakit. Tapi lumayan juga ya ngebayanginnya pulang tinggal gitu doang tuh. Ya. Sampai masih kepikiran Bang. Sampai sekarang aja kadang-kadang kalau hari Sabtu rame-rame. Kemana? Ke makam. Oh. Ngaji lah gitu. Iya. Oke. Nah, dari kejadian itu nih Bang, di tahun sesudahnya jadi ABK kapal lagi nggak? Duh, maaf dah, enggak lah Bang ah. Kan lumayan gaji kalau kapal tuna. Aduh, saya juga itu seenak-enaknya kerja di laut Bang, lebih enak kerja di darat. Iya sih ya. Kan ada juga banyak juga kalau di kampung tuh orang ABK di Korea. Banyak. Kan tuh banyak orang sukses juga tuh. Banyak. Bisa bangun rumah gede-gede loh. Ya kan? Ya mungkin cuman apa namanya?
untungnya dia lah gitu. Kalau yang gak untung ya banyak kan ABK luar yang ngalamin. Iya. Jangan kan ABK bang, ibaratnya TKW aja banyak yang meninggal. Iya, ya balik lagi ke takdir juga ya, takdir ya. Mau gimana pun kalau takdir udah bilang kamu udah udah begini ya udah gitu. Kita boleh memiliki semangat hidup kan, tapi kan takdir, kalau masalah takdir susah sih, gue nggak mau ke arah sana terlalu dalam. Takut salah ngomong gue. Oke, ternyata kan orang tua nggak nuntut PT nih, karena PT-nya legal dan PT juga menjelaskan kalau si almarhum ini pure karena sakit gitu kan. Nah, kira-kira nih bang, apa sih pesan untuk teman-teman semua atau mungkin kesimpulannya dari pengalaman Bang Angga ketika jadi ABK kapal tuna itu tuh bang? Ya, kalau motivasi lah untuk ke teman-teman semua nih gitu. Ya kalau misalkan ini mah masih mending kerja di darat dah, masih mending jadi kuli daripada harus keluar ke laut. Soalnya udah ke laut ya negara bebas sih bang. Kita harus pintar-pintar jaga badan. Kalau nggak ada nyali, udah mending nggak usah. Iya sih ya, iya. Ini gue sepakat juga sih, nggak ada nyali, terus nggak ada mental, ya kan, terus ya banyak hal lah ya gitu. Yang penting kalau orang-orang jadi ABK kapal itu, yang pertama kebanyakan orang yang baru pertama kali, gitu kan. Yang kedua memang dia sudah tahu seluk-beluknya jadi ABK, gimana caranya mungkin mancing cumi biar banyak, gimana bisa jaga badan di sana, gitu kan. Alhasil kan banyak juga kok di kampung gue juga ketika turun balik ke Indo selang beberapa bulan dia berangkat lagi gitu kan, karena banyak juga, jadi nggak bisa dipukul rata gitu ya, tergantung dari nasib dan takdir itu ya, dan bawaan badan lagi dan ya tadi penyalur PT ini nih ya, yang bagus apa enggak ini kan pasti ketahuan tuh. Oke, itu ya teman-teman semua pengalaman dari Bang Angga ketika jadi ABK kapal tuna yang seharusnya 12 bulan, tapi karena ada peristiwa teman yang sakit dan akhirnya meninggal, jadi dipotong 7 bulan. Dan itu juga sepakat bahwasanya satu kapal itu balik kanan. Kan ada juga tuh untuk dititipin ke kapal collecting ya kan, biasanya kan gitu. Tapi ini benar-benar pure balik kanan. Benar-benar pure semua. Berarti PT legal, gitu aja. Ciri-cirinya itu aja sih. Oke, dan ingat ya teman-teman semua, cerita dari Bang Angga ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua jadi untuk jadi ABK kapal cumi, kapal tuna ataupun ABK yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Ang, kesuhun pisan gitu. Yes, kalem be Ang. Alhamdulillah. Bungkus.